introduce myself. My name is Nur Komaria, student of English Education Department. In this video, I'm going to explain you about socio-cultural diversity. But for easy understanding, I will explain by using Indonesian language. Okay, let's begin. Socio-cultural diversity, perbedaan sosial dan budaya. Kita hidup di dunia yang memiliki latar belakang adat istiadat yang berbeda. Dalam materi ini, kita akan mengeksplorasi banyak cara guru dalam mendidik siswa dari beragam latar belakang budaya, sosial ekonomi, etnis, juga gender. Di sini kita akan bahas 3 subjudul. Yang pertama, Culture and Ethnics. Yang kedua, Education Multicultural. Yang ketiga, Gender. Baik, langsung saja. Culture and Ethnicity. Budaya dan etnisitas. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu culture, budaya. Sebagian masyarakat percaya bahwa apa yang dimiliki oleh budayanya sendiri itu alami dan benar. Sedangkan mereka menganggap apa yang terjadi dalam budaya lain adalah tidak wajar dan salah. Sudah pasti di antara mereka ada perselisihan, bahkan permusuhan. Hubungannya dengan psikologi pendidikan ialah seorang guru mampu menyadarkan kepada siswanya bahwa perbedaan budaya adalah kekayaan negara. Nomor 2, socioeconomic status, atau bisa kita singkat menjadi SES. Status sosial ekonomi adalah pengelompokan orang menurut karakteristik ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan mereka. Adapun tingkat pencapaian ekonomi masyarakat, yang pertama pekerjaan yang bervariasi, yang kedua tingkat pencapaian pendidikan yang berbeda, nomor 3 sumber daya ekonomi yang berbeda, dan yang terakhir adalah tingkat kekuatan yang berbeda untuk mempengaruhi lembaga komunitas. Sampai saat ini masih banyak guru-guru yang lebih segan mengajar siswa dari kalangan orang kaya daripada orang yang berekonomi rendah. Nomor 3 adalah etnisitas. Etnis berasal dari bahasa Yunani yang berarti bangsa. Etnisitas mengacu pada pola karakteristik bersama, seperti warisan budaya, kebangsaan, ras, agama, dan bahasa. Sering terjadi konflik yang melatar belakangi perbedaan etnis, seperti misalnya pemisahan pendidikan yang sampai saat ini masih menjadi suatu realitas yang mempengaruhi pengalaman sekolah. Yang keempat, second language learning and bilingual education, pembelajaran bahasa dan dwi bahasa. Sangat baik seorang guru mengajarkan bahasa asing terhadap anak didiknya. Karena anak bilingual biasanya memiliki keterampilan pengolahan informasi yang lebih maju daripada anak monolingual lakukan. Akan tetapi, seorang guru jangan memaksa anak untuk belajar bilingualisme di luar umur mereka serta kemampuan mereka, karena akan berdampak tidak baik pada pola pikir mereka. Selanjutnya, pendidikan multikultural education. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai keragaman. Tujuan penting pendidikan multikultural yaitu kesempatan pendidikan yang sama bagi semua siswa.
seorang guru harus menerapkan sikap toleransi kepada siswanya agar mereka tidak memiliki pandangan negatif terhadap orang lain. Tidak perlu membeda-bedakan antara siswa satu dengan yang lain, karena keadilan sosial adalah nilai dasar dari pendidikan multikultural. Multicultural education ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, empowering student, memberdayakan siswa. Istilah memberdayakan mengacu pada keterampilan intelektual dan mengatasi untuk berhasil menciptakan dunia yang lebih adil. Dalam pandangan ini, sekolah harus memberikan siswa kesempatan untuk belajar tentang pengalaman, perjuangan, dan visi dari berbagai kelompok etnis serta budaya yang berbeda. Nomor 2, culturally relevant teaching, pengajaran budaya yang relevan. Merupakan aspek penting dari pendidikan multikultural, berusaha untuk membuat suatu hubungan dengan latar belakang budaya pelajar. Para ahli pendidikan multikultural menekankan bahwa guru yang efektif dapat menyadari dan mengintegrasikan ajaran yang relevan secara budaya ke dalam kurikulum. Yang ketiga, issue-centered education, pusat isu pendidikan, juga merupakan aspek penting dari pendidikan multikultural. Dalam pendekatan ini, siswa diajarkan secara sistematis meneliti masalah yang melibatkan kesetaraan dan keadilan sosial. Yang terakhir, improving relationship among children from different ethnic groups, meningkatkan hubungan anak dari kelompok etnis yang berbeda. Itu artinya ada beberapa strategi dan program yang tersedia untuk meningkatkan hubungan anak dari kelompok etnis yang berbeda. Salah satu contohnya adalah kelas jigsaw. Konsep kelas jigsaw sangat bagus, yaitu melibatkan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda bekerja sama dengan melakukan berbagai bagian proyek untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya, gender. Gender adalah istilah yang digunakan secara ekstensif sepanjang kehidupan, termasuk dalam sekolah dan pendidikan. Peran gender adalah seperangkat ekspektasi yang meresepkan bagaimana perasaan kaum wanita dan laki-laki dalam berpikir juga bertindak. Di sini ada 3 pembagian tentang gender. Yang pertama, social view of gender, pandangan sosial gender, menyoroti berbagai konteks perkembangan anak, seperti keluarga, teman sebaya, sekolah, dan media. Antara anak perempuan dan laki-laki pasti memiliki kegiatan yang berbeda. Anak laki-laki memiliki banyak kebebasan daripada perempuan. Sebagai contoh, karakter agresif lebih sering diperankan oleh laki-laki, sedangkan perempuan cenderung kepada perasaan. Yang kedua, gender kontroversi. Kontroversi gender mengungkapkan beberapa perbedaan substansial dalam kinerja fisik, keterampilan menulis, agresi, regulasi diri, dan perilaku prososial. Namun, tidak ada perbedaan dalam komunikasi dan ilmu pengetahuan.
adanya penekanan bahwa perbedaan gender karena kondisi sosial yang telah mengakibatkan perempuan memiliki sedikit kekuasaan dan mengendalikan sumber daya yang lebih sedikit daripada laki-laki. Yang ketiga, gender stereotyping, similarities, and differences. Meniru kesamaan dan perbedaan gender. Stereotip dalam kurung jenis kelamin. Stereotip gender adalah kategori yang luas yang mencerminkan tayangan dan keyakinan tentang perilaku apa yang sesuai dengan laki-laki dan perempuan. Dari situlah diketahui kesamaan serta perbedaan peran dan kegiatan antara laki-laki dan perempuan.